Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Gimana hari ini? Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Ya. Kita belajar fisika. Buku itunya sudah ada? Sudah. Handphonenya sudah dibawa? Sudah. Siap. Alat tulis? Sudah. Buka bab yang setelah minggu bab berapa sekarang? Bab 2. Coba buka itunya ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga nanti yang ilmu yang kita pelajari bermanfaat, kita peroleh, dan juga pembelajaran kita dilancarkan. Ya. Untuk ketua kelas, mohon diajak teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hadir semua hari ini? Hadir. Berarti nggak ada yang nggak hadir, sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Berarti kita bisa belajar semuanya ya. Apa bahasan kita minggu ini? Sumber energi. Coba apa sih sepengetahuan kalian sumber energi itu? Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Ada lagi? Julia? Kemampuan untuk melakukan usaha seperti aktivitas bidang sehari-hari. Iya, kita membutuhkan energi. Nabil ada? Apa kira-kira menurut Nabil sumber energi? Sumber energi kayak melakukan aktivitas. Melakukan aktivitas. Coba kemampuan untuk melakukan aktivitas, bisa kasih contoh untuk bergerak gitu kan? Kalian tadi pagi ke sekolah menggunakan apa? Motor. Motor kira-kira membutuhkan apa? Minyak, bensin masuk sumber energi atau enggak? Ya, masuk sumber energi. Ya, salah satunya. Ini coba dibacakan. Nabil, bacakan. Apa itu sumber energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi sangat penting bagi kehidupan manusia karena segala aktivitas manusia membutuhkan energi. Sebagai salah satu makhluk hidup, manusia membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya, seperti misalnya bergerak, bernapas, mendorong benda, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Nah, sudah pas belum? Yang kita maksud tadi? Semisalnya untuk bergerak, itu tadi sepeda motor, mobil, itu membutuhkan energi. Sumber energi dari mana? Minyak, ya kan? Ya. Terus coba kalian perhatikan gambar di samping. Itu gambar apa itu? Keluarga yang sedang menonton televisi. Sebuah keluarga yang menonton televisi. Ada bapak, Ibu, anak. anaknya, bertiga itu ya? Iya. Kira-kira dari gambar itu energi apakah yang dipakai untuk bisa menonton televisi? Energi listrik. Yes? Listrik. Energi listrik itu cobalah berapa besar sih manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari?
Sangat besar. Kalau untuk sekarang tuh apa-apa butuh Butuh listrik. listrik. Cobalah kalian bayangkan kira-kira dalam setahun aja kita tanpa listrik. Udah dalam keadaan sekarang nih, tahu-tahu kita setahun depan nggak punya listrik, apa yang bakal terjadi kira-kira? Kita sulit untuk hidup. Kalau misalnya Apa yang terjadi? Kira-kira bisa nggak kalian kira-kira menghadapinya atau hidup ke depan tanpa listrik? tidak bisa. Masa dulu orang-orang tua dulu kita tanpa listrik bisa? Itu kan jangan dulu. Karena sekarang sudah elektronik dan sudah canggih. Jangan kan tanpa listrik, tanpa handphone pun kalian beberapa hari sama semua kan? Enggak. Jadi itu untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang sumber energi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu coba bacakan ketiga apa tujuan pembelajaran kita? Peserta didik mampu mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari penggunaan sumber energi tidak terbarukan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ya. Peserta didik mampu menganalisis dampak yang ditimbulkan dari penggunaan sumber energi LNG, batu bara, dan bensin dengan cermat dan teliti. Nah itulah nanti mudah-mudahan jadi dalam pertemuan kita ini tujuan pembelajaran itu harus tercapai di akhir pembelajaran kita nanti ya. Kemudian ada penilaiannya. Nanti ada penilaian dari Bapak. Yang pertama penilaian sikap, yaitu penilaian observasi P3 profil pelajar Pancasila. Apa aja itu? Kreatif, gotong royong, kritis. Jadi tunjukkanlah berpikir kritis. Nah nanti selama pembelajaran tunjukkan yang tiga itu ya. Nanti Bapak nilai, oke? Kemudian ada penilaiannya pengetahuan. Nah, nanti ada LKPD beserta kuisnya, ada pretest, ada posttest ya, itu untuk pengetahuan. Kemudian keterampilannya, itulah nanti di kerja kelompok dan juga presentasi ya. Oke, coba siapkan handphonenya masing-masing. Bapak kirim link pretestnya ya di grup WA kita. Itu ada waktunya, kerjakan sesuai waktunya. Jangan terlalu lama, kalau terlalu lama nanti habis waktunya. Sudah siap? Sudah punya? Tengok di link. Nah, kalau udah masuk kasih tahu biar kita mulai. Itu itunya, kodenya. Sudah buka semua? Sudah ada semua? Jangan lupa namanya nggak boleh nama samaran, nama asli, ya. Siapa? Nanti Bapak nggak tahu pula ada nama yang aneh-aneh. Iya, linknya. Coba di Google. 27 Nah, Rizky sudah masuk, Rizky. Ayo, coba lagi. Bisa? Iya. Batas sosialnya harus ditinggal. Rizky.
Sudah, siap? Ya. Kita mulai ya. Mulai. 1, 2, 3. Ingat ya, ada waktunya. Mulai. Ayo. Ingat, ada waktunya. Setiap soal ada waktunya. Ada 5 soal. Kita salah. Ada yang betul semua? Sudah? Udah kira-kira dari kuisis tadi enggak ada yang ngerti belum? Sebagian sudah, sebagian belum. Ada tadi yang benar semua? Ya. Ya, mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran ini kalian mengerti apa yang dipertanyakan tadi ya? Udah? Sekarang coba amati gambar berikut. Apa yang kalian bisa kalian tengok dari 3 gambar ini? Gambar pertama itu ada gas, Gambar pertama ada gas, gas. Yang kedua batu bara, batu bara. Yang ketiga bensin, bensin atau minyak. minyak bumi. Apa sih sebenarnya dari tiga-tiganya apa ini? Sumber energi. Kira-kira cobalah salah satu di antaranya itu siapa yang bisa menerangkan yang tahu dari salah 3 itu? Minyak bumi, contohnya bensin. Bensin ini banyak manfaat, banyak kegunaan enggak? Banyak. Selain manfaat apa lagi? Kira-kira? Selain manfaat? Coba dari 3 gambar tadi kalian identifikasi salah satunya. Terus silahkan apa dampaknya. Dari ketiga ini ada nggak di sekitaran kita yang paling dekat tambangnya kira-kira? Ada. Apa? Batu bara. Batu bara? Di mana batu bara? Di Semambu. Ada yang udah pernah ke Semambu? Tahu aja. Ada yang tahu ceritanya kemana? Batu bara itu apa yang terjadi di Semambu sana itu kira-kira? Banyak penggalian dan kerusakan lingkungan. Penggalian merusak deh. Kebun para habis gali, kebun sawit habis gali, bahkan rumah
dibongkar, Nah, berarti itu ada dampaknya apa namanya? Merusak lingkungan. Lingkungan. Jadi sumber energi itu selain mempunyai manfaat dalam kehidupan, juga mempunyai dampak terhadap lingkungan. Itulah yang bakal kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dampak dari sumber energi. Ya. Sekarang dari hasil krisis tadi kita bikin kelompok. Duduk sesuai kelompoknya, nanti Bapak sebutin. Sesuai hasil krisis. Di sini kan sudah Bapak buat ada kelompok A, kelompok B dan kelompok C. Di kelompok A tadi Nabil, mana tadi Nabil? Nabil yang paling tinggi nilainya. Jadi di kelompok A, duduk situ. Kelompok A, siapa? Ganti ke sini. Kecantikan pas di kelompok B. Kemudian siapa lagi tadi? Yuni ya? Yuni tadi. Yang mau digantikan tadi siapa? Yuni pas di sini. Mita. Amita ke sini. Ya, Rizky sini, Purna ke sini. Yuni ganti dengan Mita. Mita yang sini ya. Ini saya sendiri kan tadi Cantika berbaur dengan Vina. Ya, sekalian. Ini Bapak punya lembar LKPD. Sini, coba perhatikan. Di sinilah kalian isi nanti nama kelompoknya, 55 siapa isi. Kemudian ini petunjuknya dan di sini yang kalian perlu isi. Gunakan media yang sudah kita siapkan, buku dan juga Androidnya, boleh ya? Boleh menggunakan Android. Jangan lupa nama-nama kelompoknya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, ya? Ya? Silakan pahami LKPD-nya. Coba periksa dulu, kira-kira ada nggak yang nggak paham dari LKPD-nya? Kerjakannya secara kelompok. Cari kira-kira di kelompok ini siapa tulisannya yang paling bagus? Itu yang bagian menulis. Ingat ya, kerja kelompok. Habis itu kreativitasannya dan gotong royongnya Bapak nilai. Tengok, periksa LKPD-nya. Ada apa yang perlu dipertanyakan? Kenapa terus ini? Periksa LKPD-nya. Udah? Udah ngerti? Udah? Bapak kasih waktu 30 menit. Silakan kerjakan LKPD-nya. Ingat, secara berkelompok ya. Kerjasama. Kita akan dipresentasikan. Nanti LKPD-nya siapkan. Siapa yang bakal maju ke depan? Siapa yang bakal mempresentasikan kerja kelompoknya? Dan juga yang tidak maju mempersiapkan tanggapan, pertanyaan atau juga masukan serta saran kepada kelompok yang mempresentasikan ya. Ingat sebanyak mungkin gunanya banyak tuh. Kemudian dampaknya boleh ke iya samping-sampingnya juga. Kalau apa nanti sambung di sini ya. Tinggal kasih kolom aja. Ya. Apa itu LNG, apa itu batu bara, apa itu minyak bumi.
kita bisa identifikasi seberapa besar manfaatnya, seberapa besar dampaknya. Ah ya, nanti siapa kalau perlu siapa yang nulis dia yang nanti susah kalau kecuali kalau tulisannya bagus apa gunakan semua medianya, Androidnya, buku itunya, buku cetak kita ada semua di situ. Banyak di internet, banyak, silahkan dicari, silahkan dieksplor. Ya. Sembari itu kalau yang satu orang cari yang untuk gambar A, yang satu orang lagi cari untuk gambar B, yang membersihkan waktu biar efektif. Yang satu cari untuk C, gambar C. Yang satu menulis, gitu. Bapak, Ya. yang dampak efektif kami positif atau negatif? Negatif. Kalau positif berarti itu kegunaan, manfaat. Dampak negatifnya, ya. Sebagaimana tadi masalah yang kita dapat tadi, kan dari dampaknya itu menjadi problem dalam lingkungan, dalam kehidupan sehari-hari. Nanti penentuan presentasinya kita kombi aja ya. Nanti mana tahu nggak cukup waktunya, mungkin cukup satu, kalau cukup semua nanti semua. Jadi nanti biar adil, biar seru, kita kompipa. Ya, siapa yang kalah nanti dia yang menampilkan pertama. Oh yang menang? Oke, yang menang. Angkat dua aja.
Kira-kira apa tadi yang paling banyak manfaatnya? Bensin, Pak. Bensin ya. Karena malas jalan ya. Iya, untuk orang-orang yang malas jalan. Merupakan dengan menggunakan Sudah? belum, Bapak. Oke, ya lanjut kerjain. Bapak cuma nanya. Sudah atau belum? Lanjut, lanjut. Nabil cari juga Nabil. Apa? Oh, Nabil. Oke, ya. Sudah pas bagiannya ya. Ya. Oke, itu namanya kerja kelompok. Oke, oke. Bul, lu cari juga. Harus ada jawaban dari sini, Bul. Namanya kerja kelompok. Oke, harus semua harus terlibat. Di mana next lagi? Nanti untuk biar waktu kita lebih efektif, nanti presentasinya masing-masing satu kelompok tuh satu bahasan aja. Misalnya dia mempresentasikan tentang gas, nah yang kelompok B tentang batu bara, kelompok C tentang minyak bumi.
Nah, nanti kalian saling melengkapi jadinya kan. Saling memberi saran, sama nggak jawabannya. Kalau ada kekurangan ditambahin kelompok lainnya. Atau kalau ada pertanyaan dipertanyakan. Lebih efektif. Ayo. Ingat ya, presentasi ada penilaian juga dari Bapak, keaktifan juga, pertanyaan, saran, dan segala macamnya. Semua ada penilaian. Dua menit lagi. Sudah? Sudah kelompok C? Sedikit lagi, ayo. Kelompok A, sudah? Sudah? Kelompok A sudah? Siapkan siapa yang bakal itu ya, yang akan mempresentasikan. Bapak itu aja lah. Bapak cabut undian. Kita bikin undian. Terima kasih Ibu. Sudah Bapak siapkan. Udah dulu aja Pak. Matiin aja. Salah satu yang bakal diwanya apa? Kelompok Bensin, Pak. bensin, minyak bumi. Kelompok A batu bara. Berarti untuk kelompok C gas, ya. Ingat, yang tidak maju nanti mempersiapkan pertanyaan. Harus ada pertanyaan ya kelompok. Habis itu jawabnya nanti boleh ketua, boleh anggota, siapa yang dapat. Boleh saran, ya, atau menambahkan. Oke, saling melengkapi. Oke, ya, Bapak persilakan untuk kelompok A atas nama Cantika. Waktu dan tempat kami persilakan. Ayo, terus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
terbarukan. Yaitu energi tidak terbarukan adalah energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang ketersediaannya terbatas di alam. Jika telah habis, sumber energi ini tidak dapat diperbarui. Ya. Lanjut ke selanjutnya, gambar bensin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda 2, terus roda 3 dan roda 4. Bensin adalah salah satu hasil proses dari minyak bumi. Ya. Kegunaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, terus mobil, dan dampak yang ditimbulkan yaitu dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya bensin bisa menjadi pencemaran lingkungan, pemanasan global, dan perubahan iklim. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Jika ada pertanyaan dari kelompok A atau C, silakan. Ya, sebelum kita memberikan pertanyaan atau teman, kasih dulu aplaus untuk kelompok A. Oh, kelompok B. Kelompok B. Itu sudah tentang bensin atau minyak bumi. Silakan untuk kelompok A dan kelompok C untuk memberikan tanggapan, saran, atau bahkan pertanyaan. Ya, siapa dulu kira-kira? Kelompok A. Sudah siap? Kelompok A? Kelompok A. Silakan. Siapa yang sampaikan? Pertanyaannya. Ayo. Kelompok B, C. Ayo, silakan. Perkenalan dulu ya, kelompoknya, namanya, gitu. Boleh, ya. Di tempat. Berdiri kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C. Di sini kami akan mengajukan pertanyaan tentang pencemaran bensin. Iya. Bagaimana cara mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh bensin yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan? Bagaimana Cara mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh bensin yang minyak bumi ya, bensin ya, bensin. yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Bapak, Ada lagi? Cukup? Kelompok A, temannya segera mencari solusinya, jawabannya, ya. Gunakan medianya tergunakan. Oke? Dari kelompok A? Atau udah bisa dijawab untuk pertanyaan kelompok C? Bagaimana cara mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh bensin yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan? Hah? Udah? Sudah ada? Oke, silakan. Ya, silakan berdiri di situ aja. Izin menjawab, ya. saya dari kelompok B, izin menjawab untuk kelompok C. Pertanyaan, bagaimana cara mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh bensin yang dapat menyebabkan Pencemaran lingkungan. Salah satu caranya yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya, mengurangi Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ah. Yang kedua, ada menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Bahan bakar Alternatif yang ramah lingkungan. alternatif. Ada lagi? Sudah? Menggunakan bensin pertalite daripada premium karena nilai oktanya lebih tinggi. Oke, ya. Gimana? Jawaban kelompok C? Jawaban dari kelompok B? Cukup? Iya, benar
sekali. Tadi dampaknya dari sepeda motor apa tuh? Pencemaran lingkungan, asap knalpotnya, apa lagi? Radiasi juga kan? Ya. Dengan mengurangi penggunaan bahan bakar bensin dengan adanya bahan alternatif, ya kan tadi kan? Sekarang coba di sekarang ini, apalah yang kalian ketahui yang tidak menggunakan bensin lagi? Ayo. Sepeda listrik. Mobil udah ada listrik juga. Iya, udah ada listrik. Nanti berarti alternatifnya menggunakan listrik. Nanti untuk pelajaran kedepannya ada lagi kita bahas itu mengenai alternatif khusus untuk apa listrik, ya. Masuk ke sumber energi yang terbarukannya. Ada berapa? Oke, silakan. Berdiri. Berdiri. Perkenalkan. Nah, ya. Perkenalkan, nama saya Nina Aulia. Saya mau bertanya, apa yang bisa menyebabkan pemanasan global? Iyalah, sama. Apa yang menyebabkan Pemanasan global. Pada bensin. Penyebab Pemanasan global. Iya, ada. Siapa lagi yang mau jawab? Jantika bisa kita dari temannya. Silakan. Cukup satu pertanyaan? Ya. Nanti belum. Oh ya, silakan. Itu dari apa? Perubahan iklim global. Ayo. Kira-kira bisa nggak? Ya. Ada. Sebenarnya udah bisa kalian jawab. Tunggu apa tadi namanya? Iya. Asap knalpotnya. Nah. Nggak, coba analisa dulu pertanyaannya dari untuk kelompok B. Dari pertanyaan nomor 1 tadi dengan pertanyaan nomor 2 bisa dikaitkan nggak itu? Coba kelompok B. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana cara mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan bensin? Yang kedua, penyebab pemanasan global. Coba, ayo analisis. Ini tadi, ada kaitannya enggak? Ada. Nah, apa? Coba, ayo. Jadi pemanasan global itu kan kita tadi ada penggunaan bensin. Nah. Kendaraan bermotor yang memakainya. Nah, karena dari kendaraan bermotor itu akan menaik ke udara sehingga udara akan menaikkan sehingga oke, itu dampaknya. Ya. Sehingga adanya pemanasan suhu dan terjadilah pemanasan global. Penyebabnya kan? Adanya kendaraan bermotor. Cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu Sama. Benar sekali. Sebenarnya sama, cuma ini lebih spesifik. Nah, berarti kan pemanasan global tadi disebabkan oleh bensin kan? Cara mengatasinya itu dengan menggunakan bahan alternatif. Cukup untuk kelompok A? Untuk kelompok B? Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Ya. Terima kasih untuk Jantika. Mari kita beri aplaus untuk kelompok B. Satu lagi ya? Satu lagi karena waktu sisanya mungkin kita bisa sambung pelajaran berikutnya. Satu yang dapat nomor undian 2 tadi kelompok A. Kelompok A tadi tentang ya, silakan. Untuk kelompok A, waktu dan tempat kami persilakan. Kasih aplaus untuk kelompok A. Untuk kelompok B. Satu lagi ya? Satu lagi karena waktu. Sisanya mungkin kita bisa sambung pelajaran berikutnya. Satu yang dapat nomor undian 2 tadi kelompok
kelompok A tadi tentang? batu bara. Ya, silakan. Untuk kelompok A, waktu dan tempat kami persilakan. Kasih aplaus untuk kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A akan menyampaikan hasil diskusi kelompok A. Definisi energi tidak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentuknya sampai jutaan tahun. Energi ini dikatakan tak terbarukan karena apabila sumber daya tersebut sudah digunakan akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menggantinya. Definisi batu bara. Batu bara adalah bebatuan sedimen yang mudah terbakar terbentuk dari sisa-sisa tanaman dalam variasi tingkat pengawet terikat oleh proses kelompok dan terkubur sambungan pada kedalaman yang bervariasi. Kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Batu bara umumnya digunakan untuk memasak sebagai bahan bakar hingga bahan bangunan jalan dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkan perubahan bentuk alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, serta penurunan lingkungan. Ini cukup Ya. bisa saya sampaikan. Ya, tepuk tangan untuk malam kelompok A. Yuk, kelompok B dan kelompok C dipersilakan untuk memberi tanggapan. Siapa dulu? Kelompok A beri tanggapan tentang batu bara. Kelompok C, ya, silakan. Ayo. Berdiri, sebutkan namanya, perwakilan kelompoknya. Ya. Siap, kelompok C, kawan-kawannya memberikan solusi atau jawaban dari pertanyaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C. Ini kami akan bertanya. Kenapa energi batu bara dapat menyebabkan penurunan kesuburan tanah? Kenapa Energi batu bara dapat menyebabkan penurunan kesuburan dapat tanah? menyebabkan penurunan Ya, Pak. kesuburan Tanah. tanah? Salah satu energi. Oke, cukup satu? Ya. Langsung dijawab atau gimana? Atau kelompok C B ingin bertanya? Langsung dijawab dulu. Ada? Siapa yang menjawab? Ayo. Hah? Nanti ditampung dulu. Ya. Ya. Oke. Kelompok B, silakan. Jadi perkenalkan. Baiklah, perkenalkan dengan saya Sadika Nazlatul. Saya ingin bertanya mewakili kelompok B. Mengapa batu bara menjadi salah satu energi pembangkit listrik? Kenapa batu bara Menjadi salah satu menjadi salah satu energi pembangkit listrik? listrik? Oke, cukup ya. Terima kasih. Sudah menemukan jawaban? Sudah. Untuk nomor berapa dulu? Silakan, siapa yang jawab? Batu bara menghasilkan lebih banyak polusi udara daripada sumber energi lainnya. Emisi udara hasil pembakaran batu bara disebut sebagai partikel beracun yang mengandung sulfur dioksida dan berdampak negatif pada kesehatan manusia. Ke itunya tadi, ke kesuburan tanahnya? Benar, itu benar.
tanah itu kurang ya, gimana sih? Itu kan tadi kalau jawabannya benar argumennya, cuma itu untuk ke manusia. Yang dipertanyakan tadi ke kesuburan tanahnya. Akibatnya itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A akan menyampaikan hasil diskusi kelompok A. Definisi energi tidak terbarukan. Energi tidak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentuknya sampai jutaan tahun. Energi ini dikatakan tak terbarukan karena apabila sumber daya tersebut sudah digunakan akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menggantinya. Definisi batu bara. Batu bara adalah bebatuan sedimen yang mudah terbakar terbentuk dari sisa-sisa tanaman dalam variasi tingkat pengawet terikat oleh proses kelompok dan terkubur lengkungan pada kedalaman yang bervariasi. Kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Batu bara umumnya digunakan untuk memasak sebagai bahan bakar hingga bahan bangunan jalan dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkan perubahan bentuk alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, serta penurunan lingkungan. Oke, cukup. Ya. Bisa saya sampaikan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Yuk, kelompok B dan kelompok C dipersilakan untuk memberi tanggapan. Siapa dulu? Kelompok berapa beri tanggapan? Tentang batu bara. Kelompok C, ya, silakan. Ayo. Berdiri, sebutkan namanya, perwakilan kelompoknya. Ya. Siap, kelompok C, kawan-kawannya memberikan solusi atau jawaban dari pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C. Di sini kami akan bertanya, kenapa energi batu bara dapat menyebabkan penurunan kesuburan tanah? Kenapa Energi batu bara dapat menyebabkan penurunan kesuburan menyebabkan penurunan Ya Pak, kesuburan tanah. tanah? Oke, cukup satu? Ya. Langsung dijawab atau gimana? Atau kelompok C B ini bertanya? Langsung dijawab dulu. Ada? Siapa yang menjawab? Ayo. Hah? Nanti ditampung dulu. Ya. Oke. Kelompok B ada pertanyaan? Silakan. Berdiri, perkenalkan. Baiklah, perkenalkan dengan saya Cantika Nazlatul Rahma. Saya ingin bertanya mewakili kelompok B. Mengapa batu bara menjadi salah satu energi pembangkit listrik? Kenapa batu bara Menjadi salah satu pembangkit listrik. salah satu energi pembangkit Listrik. listrik? Baiklah. Oke, cukup ya. Terima kasih. Sudah menemukan jawaban? Sudah. Untuk nomor berapa dulu? Silakan, siapa yang menjawab? Batu bara menghasilkan lebih banyak polusi udara daripada sumber energi lainnya. Emisi udara hasil pembakaran batu bara disebut sebagai partikel beracun yang mengandung sulfur dioksida dan berdampak negatif pada kesehatan manusia. Ke itunya tadi, ke kesuburan tanahnya?
Benar, itu benar. Tapi itu apa namanya Pak? Akibatnya kesuburan tanah itu kurang ya. Gimana sih? itu kan tadi kalau jawabannya benar, benar argumennya. Cuma itu untuk ke manusia. Yang dipertanyakan tadi ke kesuburan tanahnya. Akibatnya itu banyak apa? Ke apa? Coba cari. Kira-kira Itu di tanah. kira-kira begini. Dengan adanya batu bara masih di dalam bumi, bagaimana tanaman di atasnya? Dengan kalau batu bara itu sudah diambil. Akibatnya ada limbah padat berbahaya dan beracun untuk kesuburan tanah, jadi tanah kurang subur gitu Pak. Coba kalau ya batu bara itu menghasilkan apa? Coba dicari kira-kira batu bara itu ada. Coba. Batubara telah memainkan peran yang sangat penting selama berabad-abad, tidak hanya membangkitkan listrik, namun juga merupakan bahan bakar utama bagi produksi baja, semen, pusat pengolahan aluminium. Enggak, ketika batu bara masih di dalam bumi. Itu kan, coba kalian tengok daerah batu bara sebelum diapa itu pasti subur-subur itu kan. Tapi ketika diambil, betul tadi, bahkan mengurangi kesuburan tanah. Nah, berarti apa sih yang ditimbulkan dari batu bara ketika masih ada di dalam bumi tadi? Ya, kalau kopi boleh menjawab juga kalau ada. Karena kebocoran limbah cair. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia di industri atau fasilitas komersial. Penggunaan pestisida maksudnya air permukaan tanah tercemar dalam lapisan subpermukaan. Kecelakaan kendaraan penyangkut minyak, zat kimia atau limbah air limbah dari tempat sudah tampak. Kira-kira sudah betul yang pertanyaan ini maksudnya pertanyaan? Udah pas pertanyaan tadi. Berarti efek dari limbah pabriknya yang bakalan atau ketika batu bara diambil dikeruk. Nah, maksud pertanyaan dari kelompok C tadi, mengapa kesuburan tanah itu berkurang ketika batu bara itu sudah diambil dari bumi daripada sebelum? Coba kalian pelajari asal usul batu bara dari mana? Batu bara dari fosil. Dari batuan sedimen yang berasal dari sisa tumbuhan pada masa prasejarah. Sisa tumbuhan pada masa prasejarah. Berarti itu kalau sisa fosil udah membusuk, pupuk atau enggak? Iya. Jadi subur atau enggak? Iya. Nah, itu jawabannya. Karena dari fosil, pupuk apa itu kan dari sampah udah jadi fosil, jadi pupuk. Ketika diambil kan sudah nggak ada lagi itu. Zat-zat itu udah hilang semua. Makanya berkurang kesuburan. Oke, dah. Untuk kemudian pertanyaan kedua. Kenapa batu bara menjadi salah satu Ya, menjadi satu pembangkit listrik. Coba. Karena batu bara itu akan sebagai bahan bakar adalah pilihan yang lebih murah. Karena dia lebih murah dan mudah disalurkan tanpa membutuhkan tempat khusus penyimpanan. Nah, udah kemana? Ya, ya, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok A. Betul tidak? Iya. Ada mana yang mencoba itu aja? Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, kita Bapak rasa cukup dulu untuk apanya? Untuk presentasinya cukup 2 jam minyak waktu. Silakan, udah namanya tadi? Nama sudah? Kelompoknya sudah? Silakan kumpulkan LKPD-nya ke depan. Ini deh, baca deh. Bau udah kan
Sudah? Kemudian untuk mengakhiri ini Bapak ada lagi sebagai bahan evaluasi proses. Siapkan lagi. Siapkan enggak untuk kali ini Bapak. Ya, siapkan prosesnya lagi. Masuk itu lagi. Siapkan HP-nya. Bapak kirim lagi. Kodenya sama berdua ya. Bapak Kali ini cukup satu kelompok satu nama, satu kelompok satu itu aja, ya. Buat nama kelompoknya, namanya nanti kelompok A, kelompok B, kelompok C, ya. Tunggu, belum. Ya. Kalau masuk ini, kalau masuk dari kode ini hasil kelompok. Ya. Nah, sudah. Sama, ada waktunya juga. Kerjakan bersama-sama. Namanya nama kelompok, kelompok A, kelompok B. Tunggu. Ya, kelompok B lagi. Belum, masuk. kok udah? Kita kok lama? Tadi skor maksimal paling pertama tadi berapa? Tes. Skor maksimal? Skor maksimal berapa? Skor maksimal apa? Tes. Sudah? Mana kelompok B? Lah, paketnya? Biasanya yang putar-putar itu paketnya. Kelompok A, Bapak harap nilainya lebih tinggi dari yang tadi karena kita materinya semua sudah ada seperti yang kita sampaikan. Dan 1, 2, 3, sekarang. Kelompok A, kelompok B dari soal 5 benar semua. Cuma kenapa bedanya nilainya di situ? Dari waktu pengerjaan. Ya. Tapi sudah benar semua. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Anda. Yes. Kira-kira ya apa yang sudah itu nggak di dalam pikiran kalian? Sudah? Sekarang Bapak mau
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan ini, salah satu di antara kalian memberikan kesimpulan dari materi kita tadi. Silakan, siapa kira-kira? Ya, Cantika, apa kesimpulannya? Ya. Kesimpulan yang Boleh, terserah. saya ambil dari pembelajaran hari ini yaitu kita bisa tahu sumber energi itu memiliki manfaat, tetapi juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Memiliki manfaat dan juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Ada lagi? Ada lagi? Benar sekali. Dapat mengetahui macam-macam energi tidak terbarukan. Macam-macam energi tidak terbarukan. Ya, berarti batu bara, LNG dan juga minyak bumi adalah energi tidak terbarukan. Ya. Ini Bapak kirimkan di WA. Saya grupnya. Untuk kali ini cukup satu kelompok satu nama, satu kelompok satu itu aja, ya. Buat nama kelompoknya, namanya nanti kelompok A, kelompok B, kelompok C, ya. Tunggu belum? Ya. Kalau mau masuk ini, kalau masuk dari kode ini, linknya segera masuk. Ya. Nah, sudah. Sama, ada waktunya juga. Kerjakan bersama-sama. Namanya nama kelompok A, kelompok B. Tunggu. Ya, kelompok B lagi, belum masuk. Kok udah? Kita kok lama? Tadi skor maksimal paling pertama tadi berapa? Di tes? Skor maksimal? Sudah? Mana kelompoknya? Paketnya? Ada lah. Biasanya yang muter-muter itu paketnya. Kelompok A, kelompok B dari soal 5 benar semua. Cuma kenapa bedanya nilainya di situ? Dari waktu pengerjaan. Ya. Tapi sudah benar semua. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Beres. Kira-kira ya apa yang sudah itu nggak di dalam pikiran kalian? Sudah? Sekarang Bapak mau, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan ini,
salah satu di antara kalian memberikan kesimpulan dari materi kita tadi. Silakan, siapa kira-kira? Ya, ketiga, apa kesimpulannya? Ya. Kesimpulan yang ini sedikit atau semuanya? Boleh, terserah. Saya ambil dari pembelajaran hari ini yaitu kita bisa tahu sumber energi itu memiliki manfaat, tetapi juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Itu nggak di dalam pikiran kalian? Sudah? Sekarang Bapak mau, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan ini, salah satu di antara kalian memberikan kesimpulan dari materi kita tadi. Silakan, siapa kira-kira? Ya, ketiga, apa kesimpulannya? Ya. Kesimpulan yang ini sedikit atau semuanya? Boleh, terserah. Saya ambil dari pembelajaran hari ini yaitu kita bisa tahu sumber energi itu memiliki manfaat, tetapi juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Memiliki manfaat dan juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Ada lagi? Benar sekali. Dapat mengetahui macam-macam energi tidak terbarukan. Ya, berarti batu bara, LNG dan juga minyak bumi adalah energi tidak terbarukan. Ya. Kesimpulannya ini, energi tidak terbarukan merupakan energi yang tidak dapat diperbarui setelah digunakan. Ya, butuh apa tadi? Butuh berjuta-juta tahun. Nah, contohnya batu bara, minyak bumi dan gas alam. Energi tidak terbarukan mempunyai manfaat juga dampak terhadap lingkungan. Manfaatnya kita ketahui tadi. Sebenarnya tanpa kalian sadari, minyak bumi, batu bara dan juga gas alam, semuanya ini akan bisa menjadi energi listrik. Ke situ energi listrik. Gas, ada nggak apa membagi listrik tenaga gas? Apa namanya? PLTB. Oh, benar PLTB. Ya. Kemudian batu bara. Iya, karena batu bara tadi ya. Kalau minyak bumi, jangan jauh-jauh, genset. Nah, tadi kita sudah tahu manfaat dan dampaknya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita cari solusinya. Tadi sebagaimana pertanyaan-pertanyaan kalian tadi. Bagaimana sih Pak cara mengurangi dampaknya? Nah, nanti kita ini energi tidak terbarukan. Pelajaran berikutnya energi yang bisa diperbarui, energi yang terbarukan. Disitulah kita cari solusinya untuk mengurangi dampak dari energi tidak terbarukan. Ya, oke? Kemudian ini Bapak punya lembar refleksi siswa namanya. Lembar refleksi siswa mohon diisi nanti. Yang ini senang, yang ini biasa saja, ini kurang atau sedih, ini sangat kurang atau sangat tidak sedih. Ya, segera diisi nanti. Jangan lupa kasih namanya di pojok sini. Ya. Terkelompok Pak. Enggak, per orang.
Orang. Cukup conteng ya. Conteng sesuai imut. Ya. Sesuai imut. Saya dapatkan dari pelajaran ini yaitu ternyata sumber energi memiliki manfaat tetapi juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Itu saja. Ya, terima kasih. Lingkungan. Ada lagi? Ada lagi? Benar, benar sekali. Dapat mengetahui macam-macam energi tidak terbarukan. Macam-macam energi tidak terbarukan. Ya, berarti batu bara, LNG dan juga minyak bumi adalah energi tidak terbarukan. Ya. Kesimpulannya ini, energi tidak terbarukan merupakan energi yang tidak dapat kembali diperbarui setelah digunakan. Ya, butuh apa tadi? Butuh berjuta-juta tahun. Nah, contohnya batu bara, minyak bumi dan gas alam. Energi tidak terbarukan mempunyai manfaat juga dampak terhadap lingkungan. Manfaat yang kita ketahui tadi sebenarnya tanpa disadari, kalian sadari, minyak bumi, batu bara dan juga gas alam, semuanya ini akan bisa menjadi energi listrik. Ke situ juga energi listrik. Gas, ada nggak apa pembangkit listrik tenaga gas? Apa namanya? PLTG. Oh, pendengar apa PLTG tadi? Ya. Kemudian batu bara. Iya, karena batu bara tadi menghasilkan laba. Ya, kalau minyak bumi jangan PLTG, jangan jauh-jauh, genset. Nah, ya, udah. Nah, tadi kita udah tahu manfaat dan dampaknya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita cari solusinya. Tadi sebagaimana pertanyaan-pertanyaan kalian tadi. Bagaimana sih Pak cara mengurangi dampaknya? Nah, nanti kita ini energi tidak terbarukan. Pelajaran berikutnya energi yang bisa diperbarui, energi yang terbarukan. Disitulah kita cari solusinya untuk mengurangi dampak dari energi tidak terbarukan. Ya, oke? Kemudian ini Bapak punya lembar refleksi siswa namanya. Lembar refleksi siswa mohon diisi nanti. Yang ini senang, yang ini biasa saja, ini kurang atau sedih, ini sangat kurang atau sangat tidak sedih. Ya, segera itu nanti jangan lupa kasih namanya di pojok sini. Ya. Berkelompok, Pak. Enggak, per orang. Jangan lupa kasih nama di pojok kanan atas. Bukan di sini, Iya, Pak.
Boleh. Di, yang coret. Enggak? Sendiri-sendiri. Tidak apa-apa. Ayo, ayo, ayo. Sudah semua? Sudah? Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, terima kasih banyak buat anak murid Bapak sudah belajar dengan semangat pada hari ini. Jaga kesehatan dan juga kirim salam sama orang tua. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, ya. Untuk yang terakhir, mari kita aplaus untuk kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran, Bapak minta doa kepada kedua kelas, mengajak rekan-rekannya untuk berdoa, ya. Berdoa pulang. Berdoa untuk pulang. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Cukup contek ya. Contek sesuai imut. Ya, sesuai imut. Jangan lupa kasih nama di pojok kanan atas. Bukan isinya, ini
Yang sudah boleh dikumpul? Iya. Boleh. Di, yang coret. Sudah? Sendiri-sendiri. Iya, iya, iya. Sudah semua? Sudah? Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, terima kasih banyak buat anak murid Bapak sudah belajar dengan semangat pada hari ini. Jaga kesehatan dan juga kirim salam sama orang tua. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, ya. Untuk yang terakhir, mari kita aplaus untuk kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran, Bapak minta doa kepada kedua kelas, mengajak rekan-rekannya untuk berdoa, ya. Berdoa pulang. Baiklah, berdoa untuk pulang. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.